Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Ya, kembali lagi ke pelajaran bahasa Jepang. Kali ini kita akan mengenal kata kerja dalam bahasa Jepang. Nah, tahukah kalian kalau dalam bahasa Jepang itu kata kerja disebut dengan doshi. Nah, dalam bahasa Jepang sendiri, kata kerja itu terbagi menjadi 3 golongan. Wow, apa saja itu? Yang pertama ada golongan 1, disebutnya golongan doshi. Kedua, golongan 2 yang disebut dengan Ichidan Doshi, dan tentunya golongan 3 yang disebut dengan Fukisoku Doshi. Nah, apa sih perbedaan dari semua ini? Yuk, kita simak sama-sama. Ya, yang pertama kita bahas golongan 1 dulu, yaitu Godan Doshi. Godan Doshi ini artinya yaitu golongan kata kerja yang berakhiran huruf u, kusu, su, numu, rugu, dan bu. Contohnya, udah saya kasih 9 contoh dari golongan 1. Di sini saya kasih tulis bentuk kamus, romaji, ya, dan bentuk masnya. Kenapa sih harus ada bentuk kamus dan bentuk mas? Nah, perlu kalian ketahui, dalam bahasa Jepang itu banyak sekali bentuk dalam kata kerja. Ya, ada bentuk kamus, ada bentuk mas, ada bentuk shita, bentuk masendeshita, dan lain sebagainya. Masing-masing bentuk itu memiliki perbedaan dan fungsinya masing-masing, ya. Di sini bentuk kamus ini artinya bentuk akar, bentuk asal atau bentuk dasarnya. Kalau kalian mencari arti atau mencari kata di sebuah kamus bahasa Jepang, ya kalian masih menggunakan bentuk mas sendeshita, bentuk tai, bentuk te, dan lain sebagainya, ya nggak akan ketemu. Makanya itu diperlukan adanya diperlukan kalian tahu bentuk kamus. Nah, di sini saya kasih ada bentuk kamusnya, ya. Yang pertama ada kata ku, berakhiran huruf u, u-nya diganti jadi i, tambahkan mas, jadinya kaimas, artinya membeli. Kemudian ada kaku, berakhiran huruf ku, ku-nya ganti jadi ki, tambahkan mas, jadinya kakimas, artinya menulis. Berikutnya ada hanasu, berakhiran huruf su, diganti jadi shi, tambahkan mas, jadinya hanashimas, artinya berbicara. Lalu ada tatsu, berakhiran huruf su, su-nya diganti jadi chi, ya. Kemudian tambahkan mas, jadilah tachimas, artinya berdiri. Lalu ada shinu, berakhiran huruf nu, nu-nya ganti jadi ni, tambahkan mas, jadinya shinimas, artinya mati. Ada suwaru, berakhiran huruf ru, ru-nya ganti jadi ri, tambahkan mas, jadinya suwarimas, artinya duduk. Kemudian ada oyogu, yang berakhiran huruf gu, gu-nya ganti jadi gi, tambahkan mas, jadinya oyogimas, artinya berenang. Kemudian ada nomu, berakhiran huruf mu, mu-nya ganti jadi mi, jadinya nomimas, artinya minum. Lalu terakhir ada yobu, berakhiran huruf bu, bu-nya ganti jadi bi, jadilah yobimas, artinya memanggil. Berikutnya ada golongan 2, yaitu ichidan doshi. Nah, ichidan doshi ini kata kerja yang berakhiran huruf eru dan iru. Nah, saya kasih contoh 2, ya, masing-masing bentuk eru dan iru. Nah, yang pertama ada taberu dan ada okiru. Kalau yang ini gampang ya, minasang. Ya, taberu berakhiran huruf eru dan okiru berakhiran huruf iru. Nah, ini ru-nya ini kalian ganti saja langsung jadi bentuk mas. Ya, taberu menjadi tabemas, artinya makan. Okimas jadi okiru jadi okimas, artinya bangun. Ya, gampang banget kan minasang? Tuh, ru-nya kalian coret ganti jadi mas. Gampang kan? Kemudian ada golongan 3, yaitu Fukisoku Doshi, yaitu golongan kata kerja yang berakhiran huruf kuru dan suru. Nah, di sini saya kasih 2 contoh masing-masing dari kuru dan suru. Ya, yang pertama ada motekuru dan kedua ada benkyu suru. Ya, motekuru berakhiran huruf kuru ganti langsung menjadi kimas. Kurunya ganti jadi kimas, jadilah motekimas yang artinya memiliki.
Kemudian benkyo suru, surunya kamu coret langsung diganti menjadi shimas ya. Maka jadilah benkyo shimas yang artinya belajar. Bagaimana minasang? Mudah kan? Jadi kalian gak perlu takut lagi belajar bahasa Jepang. Takut ribet ya kan? Kalau begini